Halo Bradley, selamat pagi. Pagi, Sal. Kamu kelas berapa ya? 12, Sal. Oh, kelas 12. 12 IPA atau IPS? Saya nggak IPS. hafal. IPS ya. Gimana kabarmu hari ini, Nak? Baik-baik. Baik, Sal. Orang tua, keluarga, semua baik? Sehat? Sehat, Sal. Puji Tuhan ya. Kemarin liburannya gimana? Liburan sehari. Halo, Giovanni. Halo, Ingrid. Halo, Sir. Ya, nanti ini ya, Sir pengen kalian nyalain kamera ya. Kita masih nunggu ya. Yang lainnya, ya, teman-teman yang lainnya. Apakah suara Sir terdengar jelas, anak-anak? Halo? Jelas, Sir. Oke. Sip, puji Tuhan ya. Iya. Kita sudah jam 7.57 ya. Boleh sekali lagi Sir minta kalian turn on your camera? Bisa? Supaya lebih suasananya jadi lebih asik ya. Karena kalau Sir yang nyalain sendiri nanti aneh ya. Oke. Silakan nyalakan kamera dulu, Sir tunggu. Kita nggak usah malu ya. Santai saja ya. Ayo anak-anak silakan nyalakan kameranya. Oke. Kalian juga bisa ganti ininya. Backgroundnya ya. Kalian tahu nggak backgroundnya? Ini dia, Sir kasih ya di meeting chat. Kalian bisa ganti backgroundnya. Itu dia. Warnanya agak inilah ya. Pink ya, warnanya pink ya. Kalian bisa ganti juga backgroundnya, silakan ya. Oke, silakan anak-anak nyalakan kamera supaya Sir bisa lihat wajah kalian ya. Kalian juga bisa ganti background slide-nya. Background kalian ya. Bisa diganti. Sir sudah berikan di meeting chat ya background-nya itu. Silakan kalian ganti ya, kalian gunakan. Ya. Kita masih 11 orang. Ya. Kita masih nunggu, kurang lebih ada 20-an ya. Yang Sir dengar dari Mr. Priyo, jumlah yang ikut itu sekitar 20-an. Lebih ya, 26 lah mungkin ya. Kita masih 11 orang. Kita akan mulai tepat jam 8 saja ya. Supaya nanti waktunya cukup. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih anak-anak yang sudah menyalakan kamera. Ini baru berapa orang nih yang menyalakan kamera nih? Oke, Sir mau lihat dulu ya, ada berapa orang yang nyalain kamera. Baru 4 orang ya. Baru 4 orang yang nyalain kamera. Nanti saya screenshot saja yang menyalakan kamera ya. Berarti nanti yang tidak menyalakan kamera nanti akan terlihat. Nanti Sir akan infokan hal ini kepada para officer kalian ya. Siapa yang nggak nyalain kamera nantinya. Oke?
Baik, kita akan mulai saja anak-anak. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk anak-anak semua. Saya berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, ya. Dan pagi ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang sangat penting, ya, yang setiap kita harus miliki, yaitu adalah kemampuan di dalam problem solving, ya. Baik, Sir akan share screen terlebih dahulu. Nah, oke, apakah kalian melihat screen Sir? Silakan, Sir mau dengar suaranya. Terlihat nggak? Screen Sir, slide. Terlihat? Halo? Bisa ada yang berbicara? Terlihat nggak? Terlihat, Sir. Oke, sip. Baik, ya. Ya, anak-anak, sebelumnya mari kita bersatu dulu dalam doa, ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, Tuhan. Kami akan belajar tentang satu skill, satu kemampuan yang sangat penting untuk kami miliki, dan kami juga perlu asa dan terus pelajari, yaitu terkait dengan kemampuan dalam memecahkan masalah. Tuhan Yesus, Engkau berkati sesi-sesi ini, biarlah kami mengerti apa yang akan disampaikan, dan ini boleh berguna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Ya, anak-anak, sekali lagi selamat pagi, ya. Iya, nanti sebentar ini Sir ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya. Nanti Sir berharap kalian bisa merespon, ya. Tulis di meeting chat boleh, atau bisa langsung menyampaikan, ya, secara lisan, ya. Iya, di sini kita akan belajar satu skill yang sangat menarik, dan ini penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu problem solving. Ini ada dua kata, ya. Problem itu ada masalah, ya, dan bukan hanya masalah, ya, harus ada solusinya. Ya, ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir untuk bagaimana menyelesaikannya, memecahkannya, harus ada solusi, ya. Nah, iya, Sir punya satu pertanyaan nih buat kalian. Nah, ya, gimana? Mana yang lebih panjang? Ya, gambar A atau gambar B? Gambar A atau gambar B? Ya. Ya. Apa? Gambar apa, anak-anak? Sir nggak bisa lihat. Gambar apa? Silakan tulis di meeting chat juga boleh. Atau ada yang mau langsung menyampaikan boleh. Gambar apa? Mana yang lebih panjang? Gambar A atau gambar B? Oke. Sir nggak lihat ya kalian. Nah, yang mana yang lebih panjang? Gambar A atau gambar B tadi? Oke, Marco mengatakan gambar A. Oke. Valencia mengatakan gambar A. Ya. Lalu Bradley gambar A. Wilson gambar A. Bernel Chandra mengatakan sama-sama panjang. Oke, mana Bernel? Bernel, kenapa? Sir pengen tahu, kenapa kamu mengatakan itu gambarnya sama panjangnya? Mana Bernel? Boleh berbicara, Garisnya Bernel? panjang, Sir. Ya? Garisnya sama panjang. Oke. Iya, benar ya. Jadi apa yang disampaikan Bernel itu betul ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, ini sebenarnya garis yang persegi ini, ada garis yang kiri dan garis yang kanan ini yang miring ini sebenarnya mengacau ya. Jadi ini membuat tampak gambar A itu jadi terlihat lebih panjang, sedangkan garis yang ini yang bawah ya, yang segitiga ini itu membuat gambar B jadi terlihat makin pendek. Tapi sebenarnya ini adalah gambarnya sama panjang.
Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Cara menyelesaikan masalahnya dengan apa, Bernal? Menurut kamu gimana? Cara menyelesaikan masalah? Kamu bilang tadi, ini sama panjang. Gimana cara menyelesaikan masalahnya? Maksudnya masalah apa dulu, Sir? Ini kan kamu ingin saya tanya, mana yang lebih panjang? Bagaimana kamu tahu ini sama panjang? Atau kamu langsung tebak aja? Tidak, Sir. Ini apa? Saya tadi lihat toh, karena kan Ya. ini garisnya kan sejajar gitu, jadi saya coba Ya. lihat begitu. Oh, dari atas ke bawah begitu ya dilihat. Ya, Iya. itu salah satu cara ya. Caranya itu untuk menyelesaikan hal ini, ya ini hilangkan aja. Hilangkan ini yang gambar segitiga yang kiri dan kanan ini. Kalau ini sudah hilang, pasti akan terlihat garisnya sama panjang kan? Oke, thank you ya Bernel untuk responnya. Ya, pertanyaan yang kedua anak-anak. Nggak muncul ya. Ini nggak muncul ya anak-anak. Gambar yang sama nggak muncul ya? Gambar yang kedua ya? Oh. Baik, oke. Iya. Oke. Ini. Kalau ini gimana? Pertanyaan yang kedua, bagaimana membenarkan angka ini? Betul nggak kalau kalian lihat? Ini terlihat nggak? Saya punya slide. Halo? Terlihat, Sir. Ini kira-kira benar nggak ini? Ini apa? Angka berapa? 11 tambah 1 sama dengan 10. Betul nggak? Salah kan? Ya, bagaimana membenarkan angka ini tanpa mengubah ininya ya, tanda-tandanya. Harus tetap ada X, harus tetap ada 1, harus tetap ada tanda plus. Bagaimana cara membenarkan angka ini? Ayo, gimana? Halo? Putar gambarnya, Sir. Oke, dibalik ya. Nah, ini kalian sudah lihat sebenarnya bocorannya ini. Jadi benar. Jadi kita balik. Coba kita lihat ya. Bagaimana membenarkan angka ini? Nah, coba kita lihat ya. Kita balik ya. Kan tadi clue-nya itu nggak boleh ini ya, diubah. Nggak boleh diubah ya, tetap harus ada X, ada I, ada plus gitu ya. Kita balik ya. 10 sama dengan 1 tambah 9. Betul nggak? Ya? Oke. Nah, ya, terima kasih untuk responnya. Ya, nah sekarang dari dua studi kasus tadi ya, yang sangat sederhana, kira-kira menurut kalian ya apa yang diperlukan untuk bisa memecahkan masalah? Menurut kalian apa yang harus kita miliki supaya kita bisa memecahkan masalah? Ayo. Apa yang anak-anak butuhkan supaya bisa memecahkan masalah? Ayo, silakan spontan, nggak apa-apa, langsung aja. Apa yang dibutuhkan? Ya? Logika. Logika, oke, 1, thank you. Yang kedua, siapa lagi? Ayo, selain logika apa lagi nak? Kreativitas. Kreativitas, thank you very much, bagus. Apa lagi nak? Apalagi yang diperlukan? Logika, kreativitas. Apalagi yang diperlukan untuk bisa memecahkan masalah? Halo? Ya, baik. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi itu sudah benar ya. Diperlukan logika, diperlukan kreativitas, ya. Lalu juga apa? Yang paling penting juga adalah critical thinking, ya, kemampuan berpikir kritis, ya. Kita harus kritis. Orang yang kritis itu adalah selalu mau mencari apa? Memahami setiap permasalahan, lalu berusaha untuk apa? Ini ya, mencari setiap jawaban dari setiap permasalahan itu.
ya. Harus kreatif, ya pastilah. Kalau orang yang kreatif itu ini ya, selalu berusaha untuk mencari solusi, begitu ya, selalu berusaha untuk mencari solusi, ya. Jadi diperlukan kreativitas dan critical thinking, begitu ya. Nah, tapi ini ya, jangan sampai lupa ya, kreatif ya, critical thinking dan creative thinking itu penting, tetapi jangan sampai lupa harus sampai bisa mengarahkan pada pemecahan masalah, ya. Jangan sampai kita berpikir, oh, yang penting saya bisa kritis, saya bisa kreatif dalam memberikan usulan, masukan, ya. Tetapi bisa jadi usulan atau masukan yang kalian sampaikan, begitu ya, yang kalian berikan itu ini ya, tidak ada jalan keluarnya, bisa jadi begitu ya, atau bahkan semakin membuat masalah yang kalian hadapi itu semakin ini ya, sulit ditemukan titik terangnya, karena mungkin kalian saking kreatif ya, kalian mungkin barangkali banyak memberikan ide, akhirnya ide-ide kalian itu makin banyak dan kalian jadi bingung sendiri ya. Nah, jadi kreatif dan critical thinking itu diperlukan, tetapi harus bisa memecahkan masalah, ya, itu intinya ya. Ya, anak-anak, nah, kenapa problem solving? Ya, kenapa kita perlu belajar problem solving? Karena ini ya, kita menghadapi masalah itu setiap hari. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah, baik itu masalah besar ataupun masalah yang kecil, ya, masalah yang kompleks ataupun masalah yang sederhana. Mulai dari apa? Misalnya di kelas matematika mungkin nilai kita itu tidak ini ya, tidak mencapai nilai KKM, kita tidak lulus di kelas matematika. Atau kita juga misalnya dalam kehidupan kita memutusin saya nanti mau ini ya, berdomisili di mana setelah misalnya kalau saya sudah selesai kuliah nih. Saya mau berdomisili di mana? Apakah saya mau di Makassar? Ataukah saya mau di luar negeri? Atau seperti apa? Gitu ya. Ini juga masalah. Kan ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus anak-anak juga pikirkan. Ya. Terus juga mungkin barangkali kalau kalian itu mendirikan satu atau memiliki satu perusahaan, tentu saja kalian pengen supaya perusahaan kalian itu semakin lama semakin baik atau meningkat. Ya. Semakin bagus. Ya, semakin go internasional tentu saja. Nah, itu juga masalah. Bagaimana supaya membuat perusahaan kalian akan semakin go internasional, misalnya begitu. Atau mungkin juga ada di antara kita mungkin barangkali kita punya masalah. Oh, saya ingin menurunkan berat badan saya. Ya, diet apa yang paling tepat untuk saya lakukan? Jadi kita punya banyak masalah ya anak-anak. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga apa? Sehingga kita perlu ini ya, melatih diri kita ya untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut, gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah seperti anak-anak. Kabar baiknya ya, bahwa problem solving, kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah ini itu bukan sesuatu yang diperoleh dari sejak dia lahir, ya. Jadi bukan merupakan satu talenta yang diperoleh mungkin dari sejak dia lahir, begitu ya. Tapi ini ya, problem solving itu adalah satu habit, satu kebiasaan yang terus dilatih, ya. Dengan mengembangkan, dengan cara apa? Habit yang kebiasaan itu bisa dilatih dengan cara apa? Mengembangkan skill-skill yang tepat, ya. Dengan apa? Memiliki sikap, attitude, ya, yang baik tentu saja. Nah, jadi memang ini diperlukan sikap, keinginan yang kuat untuk ini ya, belajar terus-menerus ya, melatih kemampuan, melatih kebiasaan untuk apa? Untuk selalu berusaha melihat masalah itu dengan cara ini ya, positif ya. Kalau melihat masalah dengan cara positif, itu seseorang kecenderungannya apa? Kecenderungannya untuk bagaimana masalah itu bisa terpecahkan. Tapi kalau seseorang itu melihat masalah secara negatif, nah ini bisa jadi orang tersebut jadi ini ya, orang tersebut jadi sudah kalah sebelum bertanding,
tidak mau berusaha dulu untuk memecahkan masalah, ya. Bawaannya, waduh, masalah apa lagi nih, ya. Aduh, saya malas deh. Saya mau tidur saja, saya nggak mau. Ah, biarlah masalah itu dipecahkan oleh orang lain. Saya nggak mau, ya. Jadi nggak bisa. Ya, jadi kalau kita ingin terlatih untuk bisa untuk memecahkan setiap masalah, nah kita harus melatih diri kita, ya. Karena ini adalah habit, ya, yang bisa dikembangkan, gitu ya, anak-anak. Nah, coba kalian lihat ya. Ada satu contoh nih. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Ini gambarnya siapa ini? Ini gambarnya Bill Gates ya, anak-anak ya. Kalian tahu Bill Gates? Ya. Bill Gates itu apa? Pendiri dari Microsoft Corporation. Gitu ya. Nah, mungkin kalian tahu ya, mungkin sedikit tentang informasi ya, bahwa Bill Gates ini ketika terjadi pandemi corona ya, di tahun 2000 ini ya, di akhir 2019 ya. Ya, di awal-awal pandemi gitu. Ini Bill Gates melihat pandemi ini ini adalah masalah yang harus dipecahkan, ya. Dia melihat ini kesempatan bagi dia, ya, untuk melakukan satu terobosan. Apa yang dilakukan oleh Bill Gates? Dia sebagai penggalang yang memiliki dana, dia juga ini ya, dia punya yayasan, ya, yayasan yang dia buat. Itu yayasannya itu bergerak untuk mendanai setiap penelitian, gitu ya. Jadi Bill Gates ini menginvestasikan dananya. Lalu juga dia juga menggerakkan orang-orang yang lain, orang-orang kaya yang lain, ayo kita berinvestasi, ya, agar supaya ini ya bisa segera ditemukan apa antivirus, ya. Nah, kalau secara bisnis ya, umat manusia itu di bumi ini ada sekitar 7 miliar ya. Nah, kalau dia jual satu vaksin saja $1, nah berapa keuntungan yang dia dapat? Wah, 7 miliar dolar ya. Tapi itu kan dari sisi bisnis ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah Bill Gates ini luar biasa. Dia melihat setiap masalah itu sebagai kesempatan, peluang untuk melakukan satu terobosan ya. Jadi problem solver itu bukan hanya satu kemampuan ya. Tapi problem solver itu atau problem solving itu adalah menyangkut mindset, apa yang kita pikirkan ya. Kalau kita pikirkan itu kita melihat itu sebagai satu hal yang masalah yang kita lihat sebagai satu hal yang untuk dipecahkan, maka itu akan menggerakkan orang-orang, drive people untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik, untuk selalu berusaha untuk apa? Menyelesaikan masalah. Dan ini juga akan membentuk dunia di sekitar kita ya, dalam satu ini ya, cara pandang yang benar melihat satu masalah ya. Jadi orang-orang seperti Bill Gates, orang-orang seperti Mother Teresa ini melihat satu masalah itu sebagai satu kesempatan untuk memecahkannya ya. Jadi di sini kalian pernah dengar mungkin ada istilahnya status quo. Status quo itu adalah kondisi yang nyaman, kondisi sebelumnya gitu ya. Banyak orang kalau sudah nyaman dalam hidupnya itu sudah tidak mau keluar dari status quo-nya, tidak mau lagi melakukan terobosan, ya. Ya akhirnya hidupnya begitu-begitu terus, ya, tidak meningkat, ya, malah terkesan pasif seperti itu, ya. Jadi ini contoh ya, yang baik. Nah, apa itu problem solving? Nah itu dia. Jadi problem solving itu ini ya anak-anak, problem solving itu adalah suatu proses, ya, yang kalau kalian lihat di sini. Ya, ada 4 langkah, ada 4 steps. Yang pertama, ya, seorang problem solving itu dia harus satu memahami situasi, memahami keadaan, ya, memahami situasi atau memahami keadaan. Wah, ini sekarang ini lagi masalahnya apa ya? Ya, dia harus tahu dulu situasi, ya. Yang kedua, setelah dia tahu situasi, ya, yang kedua itu adalah dia mencoba mengenali atau mencari tahu akar penyebab masalah tersebut ya. Jadi dia tidak hanya sampai berhenti di saya cukup memahami situasi, tidak sampai di situ, tapi dia juga harus mencari tahu untuk menemukan
akar permasalahannya. Ya, kalau yang mungkin sekarang anak-anak tahu ya, sudah terjadi kelangkaan minyak goreng. Susah sekali ditemukan minyak goreng. Ya, itu situasinya. Masyarakat itu kebingungan mencari di mana harus beli minyak goreng. Karena langka, ya. Nah, itu adalah situasinya. Nah, tapi tidak sampai di situ. Dia harus cari tahu, kita harus cari tahu kenapa minyak goreng itu langka. Begitu ya. Apa penyebabnya? Harus cari tahu. Ya. Nah, yang kedua bukan hanya cari tahu masalahnya apa, mengenali masalahnya, tapi yang ketiga, dia harus mengembangkan satu action plan. Ada tindakan yang efektif. Ada aksi, ya. Jadi bukan hanya sampai mengetahui masalahnya saja, tapi lalu setelah tahu masalahnya dia harus apa, begitu ya. Harus ada aksinya, begitu ya. Yaitu dengan apa? Dengan adanya action plan, begitu ya. Ada perencanaan yang efektif. Dia harus planning dulu. Lalu ini ya, dengan planning yang dia sudah buat, begitu ya. Dia harus apa? Eksekusi. Dia lakukan planning tersebut ya sesuai dengan yang direncanakan. Bahkan mungkin dalam perjalanannya ya, ketika dia mau mencoba untuk melaksanakan rencana yang dia sudah tentukan, bisa jadi dia temukan kayaknya harus dimodifikasi nih rencana saya, ya. Terus menerus, ya. Bahkan bisa jadi sampai tahap eksekusi di sini, dia bisa balik lagi ke tahapan yang pertama supaya dia semakin lebih paham lagi situasi, lalu kembali lagi siklusnya sampai benar-benar masalah itu bisa dipecahkan, ya. Jadi kalau masalah ini belum dipecahkan, itu belum namanya problem solving. Jadi harus ada 4 hal ini. Memahami situasi, mengenali akar permasalahan, lalu mengembangkan satu action plan yang efektif, lalu habis itu eksekusi, melaksanakannya, ya. Jadi sebenarnya dari empat langkah ini, problem solving itu adalah kombinasi gabungan dari proses berpikir, ya, dan juga bertindak. Jadi problem solving itu bukan hanya berpikir saja, harus ada action, ya, anak-anak. Oke. Nah, contohnya sama seperti ini, anak-anak, sama seperti dokter. Dokter yang lagi memeriksa pasien, ya. Jadi problem solving yang sederhana seperti ini. Langkah-langkah problem solving tadi yang 4 hal tadi itu sama seperti yang dilakukan oleh dokter, ya. Misalnya kalau kita sakit, ya, kondisi kita kurang baik, lalu kita mengunjungi dokter. Kira-kira apa yang dilakukan oleh dokter itu? 1, ya, dia pasti akan bertanya, kamu sakit apa? Gejalanya apa? Nah, mungkin kalian dari pertanyaan-pertanyaan dokter itu, oh dok, saya tadi ini saya demam, gitu ya. Saya pusing, saya batuk-batuk. Kita ceritakan itu kepada dokter, ya. Tapi itu adalah gejalanya, belum akar permasalahannya kan. Nah, itu. Atau mungkin juga dokter apa? Dia ambil alat untuk memeriksa suhu badan kita, ya. Atau juga bisa jadi dari keterangan-keterangan yang kita berikan, dokter itu melakukan ini ya, tes darah, ya. Atau juga mungkin mengambil foto, ronsen, X-ray, ya, ngecek paru-paru kita, ya. Nah, apa yang kenapa dokter melakukan hal ini? Dia ingin mengumpulkan informasi, ya, dari apa yang kalian sampaikan, begitu ya, dari sejumlah tes yang dia lakukan, dia ingin mengumpulkan informasi kan. Lalu setelah itu dari informasi yang dia kumpulkan, mereka apa? Dokter itu apa? Akan menganalisis, toh. Dia menganalisis ini, kalau gejalanya begini, ini mengarah ke penyakit mana ya? Masalahnya apa ini? Kesehatan orang ini masalahnya di mana? Ya. Masalah utama kesehatannya di mana? Jadi seperti panas, pusing itu hanya gejala, itu bukan akar permasalahannya, ya. Nanti dari situ dokter setelah dia menganalisis, lalu dia akan memutuskan suatu saat, ya. Dia akan memberikan kamu resep. Oh, kamu beli resepnya ya. Seperti itu. Atau bisa jadi kalian disuruh, oh ini harus ada operasi. Ternyata ada tumor di dalam tubuhmu, harus segera dioperasi, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi problem solving itu prosesnya itu sama seperti yang dokter lakukan kepada pasien, ya. Nah, anak-anak, pagi ini Sir akan mengajarkan satu alat yang cukup baik, ya, untuk bisa memecahkan masalah, ya.
nama alat. Jadi kita harus pakai ini ya, tool ya, yaitu logic tree. Jadi dinamakan toolnya ini adalah logic tree. Jadi kalau misalnya gini, kalau tool itu begini ya, kalau misalnya kalian menghadapi masalah dengan sepeda kalian di rumah, betul kan? Atau mobil atau motor kalian yang rusak begitu bermasalah ya kan, kalian perlu tool kan? Kalian perlu alat ya. Apa sih gunanya tool? Gunanya tool ini supaya ini ya, kalian bisa memecahkan masalah itu dengan sistematis ya. Mengarahkan cara berpikir kalian ya untuk bisa memecahkan itu dengan baik. Jadi logic tree ini seperti ini ya. Misalnya ada masalah nih, ya, masalah. Lalu masalah ini perlu dipecahkan ya dalam beberapa bagian. Ini masalah ini terjadi di mana nih? Ya. Misalnya masalah kendaraan, masalah mobil nih. Misalnya mobil saya mogok. Oh, di mobil ini ada banyak komponen-komponen di mobil ini kan. Ada bagian mesin, ya. Ada juga bahan bakar, begitu ya. Lalu ada juga roda. Jadi kita bagi-bagi lagi. Nah, setelah kita bagi, begitu. Lalu setiap bagiannya ini kita bagi lagi. Ya, misalnya tadi saya bilang ya, pada bagian mesin nih, komponen B, bagian mesin. Oh, mesin ini yang mana lagi nih? Misalnya gardan, misalnya begitu ya. Oh, ini busi pembakaran, misalnya begitu ya. Atau bagian mesin yang lain. Nah, misalnya sampai nih kepada busi mobil ya, bagian pembakaran. Itu kita bagi lagi nih. Busi yang mana yang bermasalah? Kan di mobil itu bisa jadi ada sekitar lebih daripada 5 busi. Busi yang mana nih? Busi A, busi B, busi C, ya. Jadi melalui logic tree ini kita ingin mengelompokkan, kita memecahkan masalah yang kompleks ke dalam kategori-kategori tertentu, ya. Dan setiap kategori itu didetilkan lagi, begitu ya anak-anak. Jadi seperti itu ya cara berpikir ini ya, problem solving dengan logic tree, ya. Nah selanjutnya, nah ini dia penjelasannya ya. Jadi logic tree ya seperti ini tadi ya. Jadi namanya juga tree ya. Jadi cara berpikirnya itu digambarkan seperti pohon ya. Jadi kalau pada pohon itu kan ada batang ya, ada cabang, ada ranting begitu ya. Jadi batangnya ini itu adalah sebagai masalah utama, masalah yang kita hadapi gitu ya. Masalah. Nah, lalu kita bagi masalah utama ini ke setiap kategori, ya kategori besar, ya itu yang disebut sebagai cabang, ya. Lalu dari setiap cabang ini kita bagi lagi ke dalam ranting-rantingnya, ya. Jadi sekali lagi di sini kunci utama dalam membuat sebuah logic tree itu adalah memecah masalah ke dalam kategori-kategori seperti itu, ya seperti ini. Nah, saya akan kasih contoh, ya seperti ini. Misalnya nih, ya anak-anak. Nilai matematika kalian itu tidak KKM, tidak sampai KKM ya. Jadi biasanya apa yang biasa kita lakukan? Ya, biasanya sih kalau yang kita lakukan ya kalau nilai kita tidak mencapai KKM atau nilai kita drop, nah, biasanya kita pasti punya keinginan kan, wah saya harus menaikkan nilai KKM saya. Saya harus menaikkan nilai matematika saya. Sudah punya keinginan, itu hal yang bagus ya. Pasti dimulai dengan keinginan dulu. Ya. Nah, mungkin barangkali kalian sudah mulai berpikir, wah, ini jangan-jangan nilai matematika saya ini turun karena mungkin saya terlalu sibuk ya dengan mengurusi yang lain, misalnya kepanitiaan, atau mungkin karena saya ikut ekskul bola begitu ya. Kayaknya saya harus keluar ini. I have to quit the soccer team ya. So I have more time to study. Jadi itu adalah keinginan-keinginan. Jadi sudah mulai memahami situasi ya. Jadi step pertamanya itu adalah memahami situasi ya. Tetapi ini tidak boleh sampai di sini aja. Keinginan sudah mulai muncul ya untuk memperbaiki nilai ya. Tapi nggak boleh sampai di sini ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat ya.
Coba kita lihat, anak-anak perhatikan, ini kita akan menggunakan logic tree ya untuk memecahkan masalah matematika. Ya. Jadi yang pertama ini masih kabur ya. Belum diketahui nih solusinya apa, belum diketahui ya. Karena sifatnya masih keinginan untuk memperbaiki dan sifatnya asumsi. Oh, jangan-jangan saya itu ini ya terlalu sibuk ya mengerjakan yang lain ya, atau saya sibuk ikut basket, sibuk ekskul sehingga saya tidak cukup waktu untuk belajar ya. Nah, kita juga nggak mau kan, kita juga pengennya itu nilai kita baik, tapi kita juga hidup kita ini perlu seimbang kan anak-anak. Saya boleh belajar, tapi saya juga punya aktivitas yang lain, yang fun yang lain, seperti main game, atau mungkin ikut ekskul gitu ya. Kita pengen banyak melakukan hal-hal yang lain. Hidup kita harus seimbang, nggak boleh hanya belajar terus gitu ya. Nanti stres juga ya, jadi harus ada keseimbangan ya. Nah, apakah saya harus korbankan main bola saya ya supaya nilai matematika ini lebih bagus? Apakah ini efektif ya? Saya korbankan main bola, saya korbankan main game, saya korbankan misalkan main basket dan seterusnya. Apakah ini efektif ya? Belum tentu ya anak-anak. Nah, ini dia, kita lihat logic tree-nya seperti apa ya. Nah, coba kita perhatikan. Jadi logic tree ini gini ya, nilai matematika turun ya, turun itu panahnya ke bawah. Nah, bagaimana cara berpikir supaya kita bisa lebih sistematis? Oh, kita kategorikan dulu ya. Kan tadi logic tree itu mengajak kita untuk mengkategorikan ya. Kita kategorikan dulu. Oh, matematika itu ada 3 bagian. Aljabar. Oh, kalau aljabar saya, bagus Ji. Nah iya. Kalau kalkulus saya gimana? Kalkulus. Ya, integral. Terus diferensial, kalau kalkulus, integral, diferensial, rata-rata Ji. Ya, nilai kalkulus saya rata-rata. Kira-kira apa yang nggak bagus ya? Oh, mungkin lihat, oh geometri ternyata. Geometri ini ilmu tentang apa? Bidang, volume, luas, tentang pengukuran, begitu ya. Turun ternyata, gitu ya. Jadi kita kategorikan dulu, matematika ini apa sih kategorinya, terdiri dari apa saja? Topik-topiknya, oh aljabar, kalkulus, geometri, gitu ya. Oh, kita udah lihat nih, nilai saya itu ternyata bermasalah di geometri, ya. Jadi kita memahami situasi dulu ya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu ini ya, anak, kita pecah lagi yang geometri. Geometri yang bagaimana ini? Yang saya masalah, ya. Misalnya misalnya mengukur ya, geometri banyak ya, ada bangun datar ya, ada 3 dimensi misalnya, 2 dimensi ya, bangun datar, ternyata dicek, wah ini nilai bangun datar saya turun nih, kalau yang lain rata-rata ya, tidak ada masalah. Oh, tapi yang bangun datar saya ini bermasalah ya. Nah, lalu ini dipecah lagi ya, supaya lebih spesifik, karena kalau kita ingin memecahkan masalah itu harus spesifik, harus detail, harus sampai kepada akar masalahnya apa. Kita harus pecah lagi nih. Oh, kalau bangun datar apa ya? Cek lagi. Wah, ternyata ya, saya bermasalah di apa? Menghitung lingkaran, luas lingkaran, menghitung luas trapesium. Saya tidak paham dengan Pitagoras misalnya begitu. Ya, nah ini sudah jelas ya di situ. Nah sebenarnya anak-anak bisa bisa lebih paham sebenarnya, atau ini ya bisa lebih terbantukan untuk memahami bagian mana yang anak-anak sekalian itu tidak paham, yaitu dengan guru-guru kalian sudah membantu sebenarnya, yaitu adanya rubrik kan, rubrik penilaian. Jadi kan kalau pada rubrik itu kan ada beberapa kategori yang dinilai ya. Misalnya nih kalau kalian presentasi ya, kalau mempresentasikan ya, yang biasa dinilai apa untuk mempresentasikan? Konten kalian, satu kategori konten. Yang kedua apa lagi? Misalnya PPT kalian ya. Lalu misalnya kemampuan kalian berkomunikasi
ya, skill komunikasi. Jadi kalian dari rubrik itu sudah ada sebenarnya kategori-kategori ya. Tinggal nanti kalian lihat, wah ternyata guru saya itu memberikan penilaian saya kurang itu di mana? Misalnya, oh kontennya ya. Konten itu isi yang kalian mau presentasikan. Nah, itu kan biasanya para guru sudah memberitahu ya, oh kalau kamu mau mendapatkan nilai paling tinggi ya, itu nanti kalian harus menjelaskan yang lengkap ya, yang ini harus ada, yang ini harus ada. Dari situ sebenarnya sudah membantu kalian untuk bisa mengetahui ya akar permasalahan kalian dalam belajar tertentu, gitu ya. Sehingga ini ya, kalian bisa belajarnya lebih efektif ya. Karena kalian tahu ya, masalah utama saya dalam belajar apa. Jadi coba kalian perhatikan sekali lagi ya. Dengan logic tree ini membuat kalian jadi apa? Pertama kalian apa? Mengkategorikan dulu ya. Sesuatu yang masih besar ya. Lalu lebih spesifik lagi. Dari setiap kategori utama ini didetilkan lagi. Oh, masih ada lagi detailnya sampai masalah belajar kalian itu terpecahkan. Gitu ya. Jadi itu ya. Itu baru langkah kedua. Kita menemukan, mengidentifikasi akar permasalahan ya. Nah, lalu langkah yang ketiga, coba kita perhatikan. Langkah yang ketiga adalah selanjutnya mengembangkan satu action plan ya. Action plan ini adalah langkah selanjutnya untuk ini ya, bisa melakukan hal yang memecahkan masalah tadi ya. Nah, plan apa yang bisa dilakukan ya? Kalau dalam permasalahan belajar tadi anak-anak, yaitu ada dua hal nih yang bisa kalian lakukan. Apakah untuk menaikkan nilai matematika itu increase the time ya, ataukah improve produktivitas ya. Jadi kalau increase the time itu, oh bisa jadi nih saya harus menambah waktu belajar saya. Oh mungkin ini ya, memutuskan untuk bangun pagi lebih cepat ya, 30 menit sebelumnya sudah bangun untuk belajar ya, menambah waktu ya. Atau mungkin barangkali sebelum tidur ya, 30 menit sebelum tidur ya, itu ya, membaca atau belajar begitu ya. Jadi bisa menaikkan jam belajar ya. Jadi ini solusinya, bisa menaikkan jam belajar, ataukah juga bisa ini ya, bukan hanya increase the time, tapi bisa juga menaikkan produktivitas. Kalau menaikkan produktivitas itu seperti ini. Oh, bisa jadi ini ya, kayaknya saya harus cari sumber yang lebih bagus, buku cetak yang lain ya, yang lebih bagus bukunya. Atau mungkin bisa tanya guru atau tanya teman ya, atau bahkan juga minta orang tua, minta mama papa untuk bisa itu mencarikan guru les ya, guru private untuk bisa membantu ya. Nah, masalah belajar yang dihadapi oleh anak-anak sekalian ini beragam ya, solusinya berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang mungkin barangkali solusinya dia harus menambah waktu belajar ya. Dia juga mungkin harus menggunakan guru les, atau juga ada yang nggak perlu guru les. Jadi beda-beda untuk setiap orang. Nah, jadi kita harus selalu terus bertanya, ya. Kita harus terus bertanya, ini masalahnya apa sih? Bagaimana cara memecahkan masalahnya, ya? Jadi sekali lagi, masalah setiap orang itu beda-beda. Nah, dari planning yang ini, ya, misalnya kalian sudah tentukan, oh saya harus ini, misalnya menambah jam belajar nih, menambah jam belajar ya. Nah, lalu setelah itu apa? Itu tadi kan baru planning ya. Yang terakhir harus ada execute, ya, harus dijalankan. Karena kalau sudah direncanakan, itu harus dijalankan, ya. Jadi waktu kalian pun menjalankan, misalnya saya ingin menambah jam belajar, nah bisa lihat lagi, ya, memodifikasinya, ya, mengatur jadwal lagi, begitu ya. Oh, ya, misalnya gini, wah saya hari ini ada jadwal main basket nih, atau hari ini saya nonton, misalnya dengan teman-teman, gitu ya. Nah bisa atur jadwalnya lagi, bisa memodifikasi, ya. Jadi dengan modifikasi itu kalian bisa ini kan, tetap menjalankan target, rencana, tapi juga bisa tetap mengerjakan itu kan, latihan yang lain, ya, atau aktivitas yang lain, begitu kan? Nah, jadi kalian harus mengatur waktu dengan baik.
ya. Atau mungkin ada yang berpikir, wah, saya nggak perlu menambah jam belajar, tapi mungkin saya perlu orang yang bisa membantu saya dalam belajar, ya. Misalnya ada guru les, nah begitu ya. Nah, ini juga harus konsisten. Oh, kalau misalnya guru lesnya sudah tentu ini hari apa saja belajar, ya anak-anak harus bisa mengikuti, begitu ya. Jadi itu ya. Jadi tool yang kita pakai, ya salah satu tool, ini hanya salah satu tool ya anak-anak, yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi banyak sekali tool sebenarnya ya. Ini yang hari ini yang Sir sudah sampaikan kepada kalian, ya. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat ya. Coba kamu perhatikan dulu. Di sini ada ini ya. Ada permasalahan. Ada permasalahan ya. Permasalahannya adalah anak-anak siswa itu datang terlambat. Ada studi kasus nih. Datang terlambat di suatu kelas. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa kategori. Dari A sampai dengan apa nih? L sampai L. Kalian diminta untuk menyusun ya, untuk menyusun itunya ya. Membuat satu efektif logic tree-nya ya. Jadi kalian Sir minta untuk ini ya. Menyusun diagram atau gambar logic tree-nya. Yang mana yang duluan? Kalian kategorikannya gimana? Apa yang perlu kalian kategori dulu? Jadi petunjuknya itu adalah kategorikan dari umum ya sampai ke khusus ya. Sama kayak misalnya gini, kalau kalian lagi belajar biologi nih ya. Kingdom. Ya, ada beberapa kingdom ya. Lalu dari kingdom itu dibagi dalam sub kingdom. Begitu kan? Nah, coba kalian lihat ya. Ini Sir pengen kalian bisa mengatasinya ya. Disusun ya. Nah, Sir pengen kalian itu ambil kertas ya, siapkan kertas kalian dulu ya. Kalian tidak perlu tuliskan ya. Cukup nanti buat, Sir akan bantu ini ya. Nah, ini Sir buatkan nih. Nah, ini ya. Ini Sir sudah buatkan. Nanti kalian tinggal masukkan nih, seperti ini ya. Yang di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Ini kalian isi ya. Seperti itu. Cara mengisinya itu tidak perlu menulis semuanya ya. Kalian hanya tuliskan, oh ini A, oh yang ini misalnya A, yang ini B, begitu ya. Tidak perlu tuliskan ininya. Kalimatnya ya. Sir hanya pengen kalian untuk belajar bagaimana membuat logic tree dari sebuah permasalahan. Jadi semuanya sudah ada nih. Tinggal kalian susun mana yang efektif logic tree. Ya. Oke. Kalian mengerti maksudnya Sir, anak-anak? Mengerti? Halo? Ngerti, Sir. Ngerti ya? Oke. Silakan di screenshot dulu ini. Silakan di screenshot yang ini. Sir akan bantu screenshot. Ya. Supaya kalau kalian mau ini. Oke. Saya taruh di meeting chat saja ya. Ini. Terus Sir hanya minta kalian untuk ini ya. Kategorikan dalam logic tree di sini. Isi ini yang mana yang benarnya ya. Coba ambil kertas. Dibuat seperti ini. Ya. Dibuat seperti ini. Lalu nanti Sir pengen kalian foto. Foto apa jawabanmu? Ya. Oke. Coba ya Sir. Ini ya pengen kalian. Yang mana yang A, yang mana yang B, di mana gitu ya. Oke, Sir berharap kalian mengerti ya maksudnya. Jadi ini ada permasalahan. Yaitu ini ya. Anak-anak terlambat datang ke kelas pembelajaran, misalnya kelas matematika terlambat ya. Nah, di sini apakah siswa itu yang A ya, siswa memiliki masalah. Ya, siswa memiliki masalah ya. Jadi kita kategorikan dulu dari apakah siswa yang bermasalah gitu, ataukah
masalahnya itu ada pada siswa ataukah masalahnya itu ada pada kelas tersebut? Ya. Ataukah misalnya gini, ataukah misalnya ya coba kalian berpikir ya, kategorikan dulu ya. Atau misalnya oh masalahnya itu bagaimana? Misalnya kelas pembelajaran itu terlalu cepat mulainya di pagi hari ya. Siswa, some students are lazy, ya malas ya. Some people memiliki bermasalah dalam hal mindset ya. Kalau sudah bermasalah dalam hal mindset ya terkadang itu membuat orang tersebut ini ya tidak tepat waktu lagi ya. Tidak disiplin misalnya untuk datang ya. Atau bisa jadi beberapa siswa, some students keep chatting too long at cafeteria. Mungkin terlambat karena ini ya, beberapa anak itu terlalu sibuk aktif chat, ya ngobrol di kafe dengan teman-teman yang lain, akhirnya lupa waktu, ya. Atau bisa jadi karena kelasnya itu ruangan kelasnya terlalu jauh misalnya ya. Atau bisa jadi kelas pengajarannya itu ini ya tidak menarik, ya. Sehingga anak-anak siswa itu datang terlambat. Atau misalnya tidak ada informasi, no time announcement on campus misalnya gitu ya. Jadi bisa jadi itu ya. Atau mungkin beberapa siswa itu tidak cukup baik, not careful enough of time. Jadi manajemen waktunya kurang bagus begitu ya. Nah, coba kalian masukkan ini ke dalam logic tree ini, yang mana yang tepat susunannya, ya? Oke, kita masih punya waktu sedikit lagi, anak-anak. Iya, silakan. Oke. Iya, ada yang sudah? Ada yang sudah? Ambil kertas, ya. Silakan ambil kertas, lalu nggak usah bagus gambarnya ya, nggak usah bagus, cakar aja begitu. Nanti di sini dimasukkan huruf A, B atau apa begitu ya. Nggak harus bagus gambarnya. Saya pengen lihat aja sih. Kalian bisa nggak melihat atau mengkategorikan masalah tersebut ya dalam logic tree? Coba. Ayo anak-anak. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Kalau bisa 2 menit lagi anak-anak. 2 menit lagi ya. Ya. Kalau sudah, Sir pengen kalian ini ya, foto, ya. Lalu silakan masukkan di meeting chat, ya. Di post di meeting chat, silakan ya kalau sudah. Oke, wah ini jumlahnya luar biasa nih, banyak nih. Ayo, kira-kira gimana? Wah, sudah ada nih. Oh, belum. Ayo anak-anak. Ini juga sebagai absensi kalian ya. Sir pengen ketika kalian screenshot ini juga jawaban kalian itu sebagai absensi kalian ya. Nanti akan Sir infokan, laporkan kepada officer kalian mengenai keaktifannya kalian ya. Jadi setiap orang harus membuat logic tree ini ya. Supaya nanti dari logic tree ini bisa terlihat dengan jelas akar permasalahan kenapa para siswa itu terlambat ya join di kelas tertentu begitu ya.
Saya sudah bantu ya. Sudah ada diagramnya, tinggal masukkan aja. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Ayo anak-anak. Pasti bisa. Oke. Sir minta tolong dinyalakan kameranya dulu semuanya. Silakan dinyalakan kameranya. Ayo. Ini kira kurang lebih ada 30-an siswa. Wah, siapa nih? Oke. Dev. Oke, thank you Dev. Ya. Sudah menyusun logic tree-nya. Oke, thank you Dev. Ya. Ayo yang lain tolong dinyalakan kameranya juga anak-anak. Sir, karena waktunya sudah nggak lama, sudah hampir habis. Sir akan screenshot. Ya. Kita akan foto. Bolehkah Sir minta tolong salah satu dari kalian untuk membantu ambil gambarnya, lalu nanti post di sini, post di meeting chat. Sir minta tolong untuk screenshot ini ya. Jason Tandiari, mana Jason Tandiari? Ada Jason? Jason Tandiari, mana dirimu? Jason? Yes, sir. Kamu ada, nak? Ada? Ya ada, Ji. Ada, oke. Tolong di screenshot dulu gambarnya kita. Ya, Sir berharap kalian bisa menyalakan kamera semuanya. Sir hitung sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, semua sudah nyalakan kamera ya. Sir berharap. Nanti akan Sir laporkan hal ini kepada officer kalian. Oke, Jason bantu Sir untuk screenshot. Lalu hasil screenshotnya tolong dilempar ke itu ya. Diberikan ke meeting chat. Ayo Jason, kamu yang lead untuk screenshot. Kamu masih mute nak? Masih mute? Oh, mau dihitung kah? 1, 2, 3. Harusnya masuk ya. Harusnya masuk semua ya. Kita dalam satu slide ya. Oke, baik. Gaya bebas Jason, gaya bebas. Dengan gaya bebas. Oh ya, gaya bebas. Terserah mau bagaimana. Oke, gaya bebas anak-anak. Ikuti Sir George. 1, 2, 3. Oke. Ya. Silakan. Nah, ini belum semua ini. Belum semua yang mengumpulkan tugasnya. Ayo. Ya, jangan lupa nanti juga kalian isi link refleksi ya. Mr. Naftali sudah sampaikan di meeting chat ada link refleksi ya, yang harus kalian isi juga ya. Tolong diisi ya link refleksi ini. Thank you. Gracio juga sudah menuliskan ya, sudah membuat. Marco, thank you Marco. Yang lain mana ini? Ya, harus mencoba. Tahapan yang tadi Sir ajarin itu masih mudah. Ya. Masih mudah dan Sir sudah bantu juga toh kotak-kotaknya. Jadi harusnya terbantu. Tinggal kalian memikirkan ya, ini masuk di mana, ini masuk di mana. Saya harus mengkategorikan dari mana dulu, dari yang umum ke yang khusus. Dari yang besar ke yang kecil-kecil. Detil-detilnya seperti apa. Ya. Oke. Baik. Ya, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Waktunya kita sudah mepet. Sudah habis lagi malahan ya. Apakah cukup jelas? Tolong berikan reaction kepada kalian.
Kalau kalian jelas dengan apa yang saya sampaikan, berikan jempol. Ya. Sir pengen lihat, oke, reaksinya kalian. Kalian mengerti? Oke, thank you responnya. Iya, jadi ini hanya salah satu metode saja ya. Masih banyak yang bisa dipelajari ya. Kalau kalian mau belajar itu ini ya. Kalian bisa akan share juga nih. Ada satu buku yang bagus nih buat kalian juga ya. Ini bukunya. Sebentar. Ini ya, ini bukunya. Sir pakai buku ini. Enggak mau di sini ya. Sebentar ya anak-anak. Ini kok terlalu besar kali ya. Kok dia nggak mau? Ini, oh bisa. Ini ya, kalian bisa pakai, kalian bisa baca bukunya ini. Ya, kalau kalian pengen lebih lagi, ada beberapa metode di situ yang kalian bisa pakai untuk problem solving. Ya, Sir juga share ini ya, slide-nya Sir tadi. Kalian bisa pakai, kalian bisa belajar lagi, ya. Jadi bukunya Watanabe ini bagus sekali, anak-anak. Kalian bisa lihat, sederhana. Oke. Baik. Iya, waktunya sudah habis. Sekali lagi thank you. Ini masih ada yang masuk nih. Wilson, Yanto, thank you juga untuk responnya, jawabannya. Grateful juga, thank you ya. Oke, baik. Kita tutup dalam doa ya. Ya, Sir berharap apa yang Sir sudah sharekan ini bisa bermanfaat buat kalian atau bisa memicu kalian untuk semakin ini ya, semakin mau mencoba metode-metode problem solving yang lain. Masih banyak metode-metode yang lain ya. Jadi skill problem solving ini ya, anak-anak itu sekali lagi bisa dilatih dan dilatih terus untuk semakin kemampuan kalian semakin baik ya. Oke, jadi kalian tetap semangat dalam belajar, khususnya dalam belajar untuk ini ya, menemukan solusi dari setiap masalah kalian ya. Ketika kalian sudah terlatih, nanti itu akan sangat baik buat kalian nantinya ya. Ketika kalian nanti mungkin sudah bekerja, pas kuliah, kemampuan problem solving itu akan tentu saja sangat menunjang bagi kehidupan kalian ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami baru saja belajar tentang skill problem solving. Kami baru saja belajar salah satu metode dalam problem solving yaitu logic tree. Tuhan, berkati apa yang sudah kami pelajari ini. Mungkin waktunya tidak cukup, kami juga mungkin masih perlu lebih memahami lagi. Tapi biarlah ya Tuhan, pertemuan kami pada pagi hari ini itu menstimulate, memicu kami untuk kami ingin cari tahu lebih lagi tentang problem solving ini. Karena problem solving ini adalah skill yang sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam memecahkan setiap masalah. Apakah masalah itu kecil atau masalah itu besar, ataukah masalah itu sederhana, ataupun masalah itu kompleks. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus-menerus belajar. Terima kasih ya Bapak untuk saat ini. Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya.
Ya, selamat beraktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Thank you, Sir Besar. Ya, Sir, thank you. Thank you, Sir Thank you, Sir Faisal. Faisal. sama-sama.